Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riki Susanto. Saya akan menjelaskan tentang, Deret Taylor. Ini adalah pertemuan ketiga dari mata kuliah metode numerik. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk Deret Taylor ini adalah kakas atau tools yang penting ya dalam metode numerik untuk menghampiri fungsi ke dalam bentuk polinom. Jadi dari fungsi yang rumit itu bisa menjadi sederhana dengan Deret Taylor ini. Di mana suatu f(x) yang bisa dalam polinom ya, suatu f(x) dan semua turunannya dari turunan f pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, di mana yang sudah terdefinisikan itu nilai a, hingga deret Taylor polinomialnya berorder n pada a. Jadi di sini kan ada turunan pertama, kedua, itu n-nya ya, sampai sekian, sehingga memiliki formulasi sebagai berikut. F dalam kurung X sama dengan F dalam kurung A plus F turunan pertama dalam kurung A per 1 faktorial. Lalu di sini ada dalam kurung X dikurang A plus, nah ini untuk orde pertamanya. Untuk yang keduanya itu F turunan kedua dalam kurung A per 2 faktorial. Dalam kurung X min 2 pangkat 2. Sampai selanjutnya, sampai Fn dalam kurung A per n faktorial dalam kurung X min A pangkat n. Jadi misalnya ini kan sampai orde kedua ya, untuk orde ketiganya itu bisa ditulis F turunan ketiga dalam kurung A min 3 faktorial dalam kurung X dikurang A pangkat 3, karena dia untuk turunan ketiga. Seperti itu. Oke, untuk contoh soalnya kita membahas diketahui f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 3x ditambah 5. Cari polinom atau deret Taylor-nya, di mana diketahui sini x-nya itu sama dengan 2. Ini x ataupun y. Oke, untuk yang pertama kita cari dulu di sini nilainya. Bisa kita tulis f dalam kurung x sama dengan, di sini ada x-nya kan 2 ya. Lalu kita bisa masukkan 2 pangkat 3 itu adalah 8. Jadi 2 dikali 2 dikali 2. Lalu dikurang 2 dikali x, x-nya ini kan 2, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4, ditambah 3x. 3x ini berarti 3 dikali 2, hasilnya 6. Lalu di sini ada angka 5, kita turunkan juga, plus 5. Hasilnya untuk fx yang pertama ini, fx0 ini adalah 15. Oke, lanjut. Untuk f turunan pertama kita ambil yang angka yang ada angka x-nya. Berarti di sini ada 3x, x pangkat 3. Untuk turunan x pangkat 3 itu adalah 3x pangkat 2. Gimana cara perhitungannya untuk turunan x pangkat 3 ini? Caranya, kalau dia di sini ada angkanya, misalnya 2x pangkat 3, berarti 3 dikali 2. Nah, di sini karena tidak ada angka di depan x-nya ini, jadi langsung kita ibaratkan angkanya 1. Kita beri nilai 1. Jadi, 3 dikali 1 sama dengan 3. Lalu untuk pangkatnya ini dikurang 1. Jadi di sini ada 2. Jadi untuk turunan x pangkat 3 itu adalah 3x pangkat 2. Seperti itu. Lalu untuk turunan 2x itu adalah 2.
dan untuk turunan 3X adalah 3. Oke, dari sini kita langsung cari nilainya untuk, turunan pertama dari X-nya ini. Kita masukkan, X-nya ini kan 2 ya, 2 pangkat 2 itu 4, 2 kali 2, 4, lalu dikali 3, hasilnya 12. 12 dikurang 2 ditambah 3, sama dengan 13. Oke, ini kita udah dapat untuk turunan pertama, lalu lanjut turunan keduanya. Di sini yang kita cari yang ada X-nya, ini udah nggak ada, berarti dari sini. 3X pangkat 2 itu turunannya adalah 6X. Dari tadi ya hitungannya ya. 2 dikali 3 hasilnya 6, lalu 2 ini dikurang 1 hasilnya 1. Kalau di 1 berarti tidak usah ditulis di sini pangkatnya. Di hasilnya untuk turunan kedua ini adalah 6X. Kita lihat nilainya, kita masukkan nilainya, X sama dengan 2, berarti 6 dikali 2 sama dengan 12. Oke, kita sudah dapat untuk turunan kedua. Lanjut, turunan ketiga. Di sini masih ada X ya, makanya kita masih bisa turunkan, hasilnya sama dengan 6. Kalau untuk nilainya, karena di sini sudah tidak ada X, berarti langsung bisa ditulis 6. Hasil dari turunan ketiga itu 6. Untuk turunan keempat, ini hasilnya 0, karena sudah tidak ada X lagi ya. Maka nilai untuk turunan keempat itu adalah 0, dan seterusnya. Jadi bisa ditulis juga Fn dalam kurung X sama dengan 0 untuk N-nya itu lebih besar dari 4. Lebih besar sama dengan 4. Jadi dari 4, 4, 5, 6, dan seterusnya itu nilainya itu pasti akan 0. Oke, setelah kita dapat ini, nah ini yang setelah kita dapat ya, kita masukkan ke rumus deret Taylor-nya. Fx sama dengan Fa plus F turunan pertama A per 1 faktorial dalam kurung X min A plus F turunan kedua per 2 faktorial dalam kurung X dikurang A pangkat 2, dan seterusnya. Lalu di sini kita udah mendapatkan nilai untuk masing-masing turunannya. Jadi kita bisa inputkan seperti ini untuk nilai X-nya sendiri, itu X sama dengan A ya. Kita masukkan F dalam kurung 2 plus F faktorial, F turunan pertama dalam kurung 2 per 1 faktorial dalam kurung X dikurang 2, dan seterusnya. Oke, lalu kita masukkan angkanya. Fx pertama itu adalah 15. Dari sini ya, kita bisa langsung turunkan. Lalu untuk turunan pertama dari F itu nilainya adalah 13. Dari sini. Jadi kita bisa langsung masukkan ke sini, 13 per 1 faktorial dalam kurung X dikurang 2. Plus untuk turunan keduanya itu adalah nilainya adalah 12. Nah, di sini. Oke, langsung kita turunkan. Nah, 12 per 2 faktorial dalam kurung X dikurang 2 pangkat 2 plus ini untuk turunan ketiga itu nilainya 6, maka di sini ada 6 per 3 faktorial dalam kurung X dikurang 2 pangkat 3. Oke, langsung kita hitung. Di sini 15 turun, lalu 13 dikurang 1 faktorial. 1 faktorial itu 1 ya. Jadi 13 dibagi 1 itu hasilnya 13 dalam kurung X min 2 plus 12 dikurang 2 faktorial. Perhitungan faktorial itu mundur ya. Jadi misalnya kalau 1 itu berarti kali 1, kalau 2 berarti 2 dikali 1. Di hasilnya 2. Gimana kalau 3 faktorial? Kalau 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1. Begitu juga kalau dia 4 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Gitu. Nah, di sini ada 2 faktorial, berarti 2 dikali 1, hanya 2 aja. Hasilnya 2, maka 12 bagi 2 itu hasilnya 6. Dalam kurung X min 2
pangkat 2, plus, lalu di sini ada 6/3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini kan berarti 3 dikali 2 dikali 1, mundur. Jadi hasilnya 6. 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 6. Maka, 6 dibagi 6 hasilnya 1. Jadi di sini sudah tidak usah ditulis. Lalu dalam kurung X min 2 pangkat 3. Oke, saya kira sampai di sini saja untuk, pembahasan tentang deret Taylor. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.